Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuadran ketiga. Kemarin sudah kita pelajari sampai kuadran kedua, sekarang kita akan mempelajari kuadran tiga. Nah, saya mau review sedikit mengenai nilai-nilai trigonometri pada setiap kuadran. Kemarin kuadran 1 berarti sin, cos, tangen semua bernilai positif. Kuadran 2 hanya sin yang positif, sisanya negatif. Kuadran 3 tan yang positif, sisanya negatif. Untuk kuadran 4 kosinus yang positif dan sisanya negatif. Kemarin sudah ada singkatan dari saya, ini saya ambil dari buku. Asal saja tahu caranya. Berarti kalau asal itu A, all positif, saja itu S, sin, sinnya saja yang positif, tahu itu T berarti tangan, caranya itu berarti C atau cos, gitu ya. Asal saja tahu caranya. Ini salah ini bukunya. Ngantuk kayaknya ya nulisnya, ini harusnya C ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini cuma sedikit review saja. Relasi sudut. Untuk relasi sudut seperti ini ya. Kuadran 1 90 minus alfa dan alfa itu sendiri. Kuadran 2 90 plus alfa dan 180 min alfa. Kuadran 3 yang akan kita pelajari ini yang dimerahin ya, 180 tambah alfa atau 270 minus alfa, dan selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya kuadran 4. Nah, perlu saya ingatkan kembali, kalau kita pakai garis sudut yang di gampangnya gitu ya, sudut yang di vertikal ini yaitu 90 dan 270, maka semua relasinya berubah. Yang tadinya sin perbandingannya menjadi cos, tan jadi kotangan, cos jadi sin, begitu. Kalau pakai yang 180 yang horizontal itu akan tetap menjadi perbandingan trigonometri itu sendiri, gitu ya, supaya kita mudah saja mengingat, kok ini bisa, yang ini nggak ketuker gitu bergantinya, seperti itu. Kita langsung saja ke relasi sudut dalam kuadran 3. Nah, untuk kuadran 3, alfa itu selalu dianggap sudut lancip, begitu ya. Maka kuadran 3 yang kita gunakan adalah 180 tambah alfa atau sudut yang lebih dari 180 tapi kurang dari 270 gitu. Makanya masuknya di 180 plus alfa dan 270 kurang alfa, karena lebih dari 180 berarti plus, begitu, kurang dari 270 jadi minus alfa 270-nya plus alfa 180-nya. Tuh. Nah, dua bagian ini ya, dua bagian ini yang akan kita pelajari, yaitu 180 min alfa dengan 180 plus alfa dengan 270 minus alfa. Nah, ini tadi pakai garis horizontal, begitu kan? Di garis horizontal 180-nya, begitu. Maka sin itu akan tetap menjadi sin, cos akan tetap jadi cos, tangen akan tetap menjadi tangen. Masalahnya plus dan minusnya dari mana? Plus dan minusnya kembali lagi kepada yang tadi, yang positif dan negatif pada kuadran. Yang tadi singkatannya asal, apa tadi ya? Asal saja tahu caranya, begitu. Asal saja tahu caranya.
berarti kuadran 3 itu tahu tangen gitu kan, T, tangen yang positif, sisanya hasilnya jadi negatif ketika diubah ke dalam alfa atau sudut lancip. Nah, ini garis vertikal. 270 itu ada di garis vertikal. Maka sama dengan 90 perlakuannya. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangen berubah jadi kotangen. Atau sebaliknya. Yang positif hanya tangan saja gitu ya, sin sama cosnya tetap jadi negatif. Kita ke contoh. Contoh yang pertama, nyatakan tiap perbandingan trigonometri berikut dalam sudut 37 derajat. Nah, satu soal nih. 37 derajat. Sin 243. Sin 243 ini saya ambil dari buku juga ya. Tapi sepertinya salah nih. Harusnya coba kita hapus saja ya. Harusnya ini kita ganti saja di sini. Jadi sin 233 gitu ya. 233. Mohon maaf ya, ada kesalahan dari soal yang saya copy. Kita lanjutkan saja. Kalau dari sudut 233 itu kan ada dua tadi ya, 180 plus dan 270 min. Nah, kalau di sini kira-kira ditambah berapa supaya jadi 233? Apakah ditambah 37? Betul, begitu. Ini apakah dikurang 37 hasilnya 233? Kita cek ya. Kalau 180 ditambah 37 itu kan 217 begitu ya. Belakangnya itu 7, berarti tidak mungkin 3 belakangnya. Begitu. Nah, ini berarti salah. Kita nggak pakai ini. Coba dikurangi 270 dikurang 37. Apakah 233? 10 kurang 73, ini sisanya 6, begitu. Nah, ini betul ya. Maka 233 sin 233 derajat itu didapat dari sin 270 derajat dikurangi dengan 37 derajat. Karena dimintanya dinyatakan ke dalam 37, begitu, sudut 37. Kecuali tidak ada pernyataan seperti ini, kita bebas mau pakai 180 atau 270. Kemudian di sini karena ini kuadran, tentukan kuadran 3, maka sin negatif. Pertama, tentukan dulu kuadrannya. Ini kuadran 3, maka sin jadi negatif. Setelah tahu kuadran 3, kita lihat di dalam kurung. Pakainya garis horizontal atau vertikal. Ini pakainya 180, 360, atau 90 sama 270. Ternyata pakainya yang vertikal. Kalau pakai vertikal, sin berubah jadi cos. Begitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu dihafal semuanya, cukup tahu vertikal dan horizontal plus minus kuadran gitu. Ininya 37. Sudah. Kalau diminta hanya sampai perbandingan trigonometrinya dalam sudut 37 derajat, sudah sampai sini selesai.
Ya, ternyata sin 233 derajat itu sama dengan minus cos 37 derajat. Nah, ini untuk soal contoh yang pertama. Kita ke soal yang kedua. Nyatakan alfa pada cos berikut ke dalam sudut 85 derajat. Sekarang saya minta kalian silahkan mencoba terlebih dahulu soal ini. Jangan langsung dicepetin videonya, tapi coba kerjakan dulu di pause atau tunggu berjalan seberjalannya waktu di video. Silahkan dicoba. Kita cocokin jawaban yang sudah kalian kerjakan dengan jawaban yang saya jelaskan ya. Nyatakan alfa pada cos 265 derajat ke dalam sudut 85 derajat. Cos 265 tadi ya, kita bagi jadi 2. 180 apakah betul ditambah 85 adalah 265? Terus 270 dikurangi 85 apakah 265 gitu. Kalau dilihat dari sini 275 dikurangi 85 itu harusnya 190-an gitu ya. Jadi ini salah. 180 tambah 85, 0 tambah 5, 5, 8 tambah 8, 16, tambah 1 jadi 265. Betul, ini jawabannya. Maka kita masukkan kembali ke dalam cos. Karena yang digunakan adalah garis horizontal, maka cos akan tetap menjadi cos gitu ya.
265 derajat sama dengan cos 180 ditambah 85. Kuadran berapakah ini? Karena lebih dari 180 berarti kuadran 3, maka negatif cosnya. Terus pakainya horizontal atau vertikal, 180 pakainya horizontal, maka cos tetap jadi cos. Tuliskan sudut yang di belakang. Jadi negatif cos 85. Begitu. Sama tidak dengan yang kalian buat, jangan selalu terpatok pada contoh yang pertama gitu ya. Contoh yang pertama pakai 270, ini jadi pakai 270, jangan seperti itu. Dilihat yang sesuai. Begitu ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Jika cos 20 derajat adalah M, ini masuk ke perbandingan ya, perbandingan trigonometri, maka sin 250 itu berapa hasilnya? Nah, cos 220 begitu ya. Cos 20 sama dengan M. Seperti biasa, karena dia bentuknya tidak pecahan, kita harus buat dia ke dalam pecahan. Bagaimana buat dia ke dalam pecahan? Buat jadi M per 1. Tidak mengubah nilai M-nya gitu ya. Jangan jadi M per 2, nilainya jadi beda. Jadi dibagi dengan memang bilangan yang tidak merubah nilainya. Kemudian cos 20 derajat itu kita misalkan gambar begitu ya, begini. Di sini kan siku-siku. Misalkan di sini 20. Berarti di sini 70 gitu ya. Misalkan pakai warna lain. Di sini berarti 70 derajat. Karena jumlahnya harus 90 kan begitu. Di sini kalau dalam perbandingan cos kan dia adalah sami gitu ya, samping per miring. Samping dari 20 adalah garis yang di bawah M. Miringnya 1. Maka yang belum kita tahu adalah depan dari 20. Pitagoras gitu ya. Yaitu 1 kuadrat dikurang M kuadrat. Atau 1 dikurang M kuadrat. Karena 1 kuadrat kan tetap 1. Terus kita masuk ke dalam sin. Nah, ini terserah mau pakai yang 180 atau mau pakai yang 270 gitu ya. Sin 250 derajat. Misalkan mau pakai sudut 20, jadi pakainya ya 270 gitu ya. Kalau mau pakai sudut yang 70, pakainya yang sudut 180. Sin 270, saya kasih dua cara ya. 270 dikurangi 20. Ini 20 ya, bukan 10. Karena dia kuadran 3, dia jadi minus. Karena pakai vertikal, jadi cos. Karena sudutnya 20, di sini buat 20. Oh, ternyata dia sama dengan minus cos 20, yaitu minus M. Kok minus M? Karena cos 20 sudah diketahui dari soal gitu. Cara yang satu lagi misalkan cara kita pakai sudut yang 70 gitu ya. Berarti saya harus menggunakan sudut 180 sebagai acuan. Sin 180 relasinya ditambah dengan 70. Kuadran 3 nilainya negatif, pakai horizontal, maka tetap sin 70 derajat. Sin 70 itu apa? Desa, depan 70, demi, depan 70 per miring, demi. Depan 70 siapa? Depan 70 itu M, begitu ya. Ini 70. Ini 70, depannya M. Begitu. Maka yang dipakai M. Terbukti ya, jawabannya walaupun pakai 180 nilainya tetap sama-sama M.
tapi minus ya, miringnya 1, jadi nggak usah digunakan. Maka sin 70, negatif sin 70 adalah minus M. Sama jawabannya, jadi mau pakai yang mana juga sama saja, bisa gitu ya, yang mana yang kalian suka aja pakainya. Begitu. Kita ke yang selanjutnya. Yang keempat, nah, soal yang sama tapi sekarang tangan gitu. Tangan 250 derajat. Berarti sama ya, tadi kan kita sudah punya segitiganya tuh. Kita buat saja segitiganya, tadi 20 di sini, 70 di atas gitu kan. Terus di sini M, di sini 1, kemudian di sini akar 1 min M kuadrat. Yang ditanya adalah tangan. Misalnya saya mau tetap pakai sudut 20 gitu, maka saya pakainya 270 dikurang 20. Karena di kuadran 3 tangan itu positif, maka tetap positif gitu. Nggak ditulis pun nggak apa-apa ya, ini saya sebagai tanda saja. Kalau tadi negatif, karena di kuadran 3 selain tangan itu negatif. Kalau ini sudah dapat tangan berarti dia positif. Setelah itu lihat yang digunakan 270 atau 180, horizontal atau vertikal. Ternyata saya pakai yang vertikal, maka tangan berubah jadi kotangan. Kotangan 20. Begitu. Nah, kotangan 20 itu berapa? Kalau tangan itu kan desa. Berarti kot itu sade gitu ya. Samping per depan. Sampingnya adalah M, depannya adalah akar 1 min M kuadrat. Nah, sudah begini untuk nomor 4. Dari 4 soal yang diberikan, jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan lewat room chat. Kalau misalkan tidak ada, maka silahkan kalian kerjakan 2 soal latihan berikut. Ya, latihan mandiri dikerjakan. Nomor 1 itu multiple choice, berarti pilihan ganda. Yang nomor 2 esai. Jadi bukan cari satu-satu begitu, hanya kalian disuruh cari 190 itu berhubungan dengan sudut 10 itu yang mana yang betul. Terus jika tangannya 14 maka cos sekian itu berapa. Ini sama mirip dengan soal yang sudah saya contohkan. Yang ditanyakan bukan soal latihan. Yang ditanyakan itu adalah soal 4 soal tadi jika tidak mengerti. Jika misalnya butuh soal tambahan juga silahkan diminta di dalam room chat. Begitu ya. Supaya teman-teman yang lain juga memberanikan diri bertanya atau memberanikan diri berpendapat. Selamat belajar.